Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini di sini aku pengen share sama kalian tentang video pembelajaran. Nah, pada kali ini apa sih yang bakal kita bahas? Di sini kita bakal bahas alam. Ya, alam. Alam itu luas banget sih. Tapi untuk materi kali ini kita akan lebih kompleks lagi, yaitu belajar tentang kondisi dan kendala dari alam itu sendiri. Nah, pasti teman-teman penasaran dong, emangnya sekompleks apa sih materi yang akan kita bahas pada bab kali ini? Langsung aja yuk. Tapi sebelum kalian nonton lebih lanjut, di sini aku mau kasih peringatan buat kalian. Jadi, aku mau minta maaf dulu sebelumnya kalau nanti ada penjelasan aku yang kurang berkenan atau kurang benar. Teman-teman boleh banget kasih kritik dan sarannya di kolom komentar. Karena jujur, materi ini aku ambil dari buku bahasa Inggris dan itu melewati tahap terjemahan terlebih dahulu. Seperti yang teman-teman ketahui, kalau terjemahan itu nggak semuanya kita bisa pahami lebih mudah. Oke, sebelum kita masuk ke materi yang pertama, di sini ada gambaran umum menjelaskan tentang apa sih subjek dan objek yang akan kita bahas pada bab kali ini. Kunci utamanya adalah manusia dan alam. Manusia adalah organisme biologis yang hidup di lingkungan fisik, di mana perilaku mereka ditentukan oleh beberapa faktor. Faktornya adalah alam dan budaya yang ada di lingkungan mereka. Nah, lingkungan fisik di sini dimaksudkan yaitu dunia yang memiliki lapisan-lapisan, yang memiliki struktur geologis, geografis, litosfer, biotis, ataupun proses-proses lainnya sehingga terbentuknya alam ini, baik itu fisik, kimia, biologi, dan lain sebagainya. Lingkungan dan cara hidup. Menurut sejarah, alam ini merupakan hasil dari urutan perubahan siklus dan perubahan fisik, yakni proses geomorfologi, dan memungkinkan adanya perubahan-perubahan yang akan terjadi terus-menerus ke depannya, baik itu tanah, perubahan tumbuhan, iklim, lautan, batuan, lempengan, dan lain sebagainya. Nah, di sini ahli Montesquieu mengidentifikasi bahwa iklim itu dibagi menjadi 3, panas, dingin, dan temperate. Montesquieu juga menambahkan ternyata iklim ini bisa menentukan karakter manusia juga. Nah, jadi perubahan karakter ini bukan hanya sifat atau bawaan saja, tetapi lebih kompleks lagi, yaitu tentang perubahan suhu, pembentukan batuan, aliran darah, pernafasan manusia, energi saraf, sampai mental, yaitu emosi atau kejadian di suatu wilayah itu ternyata bisa disebabkan oleh iklim yang sedang ada di daerah tersebut. Berbeda lagi dengan teori evolusi Darwin yang mengatakan bahwa karakteristik dan adaptasi manusia melekat pada kondisi lingkungan. Nah, Darwin mengatakan bahwa manusia yang mampu beradaptasi dengan lingkungan mereka, yaitu manusia yang memiliki karakteristik kuat, kebertahanan yang lebih, dan kemakmuran dalam dirinya. Sedangkan karakteristik ini juga tergantung pada faktor sosial. Manusia mana yang bisa menyesuaikan dengan kebudayaan sekitar, hubungan sosial antar masyarakatnya, dan perkembangan teknologi yang ada. Seperti yang tadi sudah dijelaskan, bahwa faktor sosial ini bukan hanya sosialisasi antar masyarakat saja, tetapi mencangkup kebudayaan, hubungan sosial itu sendiri, dan perkembangan teknologi. Nah, ternyata faktor sosial ini dianggap berpotensi untuk mempengaruhi dan mengendalikan lingkungan manusia. Sebagai contoh, ketergantungan manusia terhadap faktor sosial yang ada. Dalam bidang pertanian, terdapat teknologi traktor, yaitu alat bajak. Nah, sehingga di bidang ini penduduk manusianya bisa bertahan hidup dan makmur karena mendapat bantuan dari perkembangan teknologi ini. Dan sektor pertanian akan makin melejit seperti itu. Sub yang kedua, determinisme dan posibilisme. Kita sebut determinisme adalah lingkungan dan posibilisme yaitu cara hidup. Pembahasannya adalah hubungan antara kondisi lingkungan dan cara hidup. Nah, hubungan ini dianggap yang pertama, bahwa pilihan manusia dianggap tidak relevan. Kenapa tidak relevan? Karena respon manusia terhadap lingkungan ini dianggap tergantung pada budaya dan sosial yang didapat di lingkungan tersebut. Jadi ini merupakan aksi reaksi bahasa singkatnya.
Jadi ketika manusia mendapatkan hal baik di lingkungan tersebut, maka respon manusia terhadap lingkungan setempat akan sebanding dengan yang ia dapat, seperti itu. Yang kedua, hubungan yang dianggap sebagai faktor penentu dan korelasi yang tepat antara kondisi fisik dan cara hidup yang dijalankan manusia. Beberapa ahli mengaku bahwa kegiatan manusia ini memiliki potensi untuk mengubah kondisi lingkungannya. Contohnya, perkembangan teknologi yang ada dan kemajuan budaya itu dapat meningkatkan kontrol manusia dan meningkatkan otonomi fisik manusia tersebut. Hal ini dianggap bahwa manusia ini memiliki ketergantungan terhadap materi yang ada di lingkungan mereka. Contoh lainnya dengan teknologi pertanian yang dapat meningkatkan pembangunan bidang tersebut. Lalu pembangunan infrastruktur yang ditujukan untuk peningkatan komunikasi, sampai dengan kemajuan teknologi untuk kekuatan perindustrian. Jadi harus ada timbal balik atau harus ada sesuatu yang dapat memacu kegiatan manusia tersebut sehingga manusia dikatakan sebagai makhluk yang kebergantungan. Contoh lainnya adalah dengan adanya teknologi pertanian, maka manusia dapat meningkatkan pembangunan di bidang pertanian. Lalu dengan pembangunan infrastruktur itu dapat memacu peningkatan bidang komunikasi, sampai dengan kemajuan teknologi yang digunakan untuk perkuatan bidang industri, sampai dengan kemajuan teknologi yang digunakan untuk kekuatan bidang perindustrian, seperti itu. Nah, sedangkan dalam kegiatan sosial manusia itu sendiri, memang struktur sosial ini dibentuk melalui kehidupan individu. Maka tidak heran jika mereka ini berusaha berubah di atas rata-rata mereka, yaitu dengan bergantung atau memanfaatkan apa yang ada di lingkungan mereka, yaitu dengan teknologi tadi. Karena ada klaim di sini bahwa manusia harus berada dalam posisi mereka agar dapat tetap hidup. Selanjutnya, habitat, tempat, dan cara hidup. Menurut Geddes, habitat adalah tempat orang untuk membentuk aktivitasnya. Nah, di dalam suatu habitat tersebut, manusia dapat menciptakan gaya hidup yang khas bagi dirinya masing-masing. Sedangkan pandangan bahwa budaya yang telah berkembang di masyarakat ini bisa kita sebut sebagai cara masyarakat untuk mengeksplor potensi diri sendiri. Jadi dalam hal ini, habitat atau lingkungan ini bisa berubah maknanya, yaitu sebagai pekerjaan yang kita lakukan, teknologi yang sedang kita gunakan, sampai dengan hal-hal yang bisa menopang kehidupan masyarakat tertentu. Jadi bukan melulu tentang tempat yang kita tempati atau yang kita tinggali, seperti itu. Sedangkan arti tempat sendiri adalah dasar untuk merasakan rasa dalam sebuah lokasi tertentu, di mana masing-masing individu dapat memandang atau melihat potensi diri mereka masing-masing. Dan bagi manusia, tubuh mereka sendiri itu adalah suatu tempat utama mereka, karena dengan tubuh mereka dapat melakukan aktivitas dan dapat melakukan hal-hal yang mereka kehendaki, seperti itu. Di kota-kota besar atau kecil, jalan menjadi fokus kegiatan mereka sehari-hari. Karena jalan menjadi tempat pergerakan, sirkulasi, pertemuan, tempat pelayanan, dan lain sebagainya yang dapat memenuhi kebutuhan manusia. Nah, sirkulasi pedesaan dan perkotaan ini dianggap merupakan kegiatan manusia yang terus berkembang karena menyesuaikan dengan penduduk atau situasi kondisi yang dihadapi oleh masyarakat tersebut, di mana kota dan desa ini dianggap tidak memiliki situasi yang seimbang karena kota lebih memiliki kepentingan yang luas dibandingkan desa. Perbedaannya adalah kehidupan di desa dan di kota. Jika di desa ini kegiatan produksi. Perbedaannya adalah antara kehidupan desa dan kota. Di desa ini kegiatan produksinya secara signifikan dibentuk oleh sumber daya yang tersedia. Tetapi jika di kota, hampir keseluruhan ini kegiatan produksi dikuasai oleh teknologi, sehingga sedikit demi sedikit menghilangkan
antara kontak fisik satu dengan yang lain. Selanjutnya, tubuh dan mekanisme genetik. Yang kita ketahui bahwa tubuh manusia ini memiliki organisme yang terdiri dari jutaan sel sehingga terbentuknya tubuh. Wilson mengatakan bahwa ciri dasar biologi manusia ini dapat diidentifikasi dengan memeriksa kekerabatan terdekat manusia. Sifat ini mencakup sistem dominasi agresif, di mana laki-laki dominan dengan perempuan, dan sebaliknya. Juga termasuk status sosial dan lain sebagainya. Bahwa gen bawaan atau genetika dan lingkungan fisik manusia ini menentukan perilaku sosial manusia yang bervariasi. Sedangkan menurut Ardrey, meyakini bahwa karakteristik bawaan atau naluri manusia ini turun dari nenek moyang mereka. Hal ini sama dengan psikolog evolusioner yang melihat bahwa watak atau mentalitas serta perilaku manusia ini ditentukan oleh genetik, sedangkan peran budaya atau lingkungan sekitar ini hanya berperan sedikit. Lalu bagaimana dengan karakteristik atau kemampuan atau potensi manusia? Nah, di sini dijelaskan bahwa manusia yang dapat menggunakan sesuatu atau berkemampuan bersosialisasi atau berkomunikasi ini adalah bentuk atau hasil dari adaptasi revolusi manusia itu sendiri, bukan dari genetika. Selanjutnya, budaya dan konstruksi sosial, di mana subjeknya atau pelakunya adalah manusia sebagai pelaku budaya dan konstruksi sosial. Manusia adalah makhluk alami yang diberikan kemampuan sejak lahir, yaitu disebut sebagai naluri. Tetapi tentu naluri tersebut tidak otomatis tumbuh begitu saja tanpa ada faktor-faktor dari luar, yakni melalui hubungan jasmania, mulai dari mengindra, mendengar, mencium, merasakan, dan lain sebagainya, dan juga lingkungan sekitar. Nah, menurut Marx, ini masuk dalam teorinya, yaitu teori analisis Parson tentang kebutuhan. Sedangkan manusia-manusia atau orang-orang yang menempati struktur budaya, yang menjadi pelaku budaya dan kelembagaan itu cenderung menghasilkan struktur sosial, jadi tidak jauh dari lingkungan sosial itu lagi. Bahkan dianggap ada ketergantungan antara budaya dengan disposisi sosial. Bahkan pembangunan kebudayaan dan sosial ini mampu mengungkapkan karakter tindakan manusia itu sendiri. Lalu perihal arti sosial dan berbagai faktor sosial lainnya itu memiliki banyak pandangan, tetapi pada akhirnya kembali lagi pada ahli sosiolog itu sendiri yang dapat menjelaskan pertimbangan-pertimbangan terhadap faktor sosial, karena masing-masing studi itu memiliki ranahnya masing-masing, seperti psikologi dan biologi yang menjelaskan tentang fenomena manusia, begitu pula dengan tugas sosiolog ini yang menjelaskan tentang faktor sosial. Nah, di sini konstruksi sosial itu telah dikembangkan di dalam diskusi para ahli. Ada 3 proses, yaitu ras dan etnis, jenis kelamin, dan kerusakan tubuh individu, atau yang kita sudah cantumkan materinya, yaitu di hal yang hidup dan hal yang mati. Ras dan etnis. Ras ini dianggap sebagai pencipta utama sejarah dunia adanya Hindu, Mesir, Yunani, Cina, Romawi, dan Eropa kontemporer. Nah, ras ini muncul sekitar abad 15 sampai dengan 19, serta menurut Johann Blumenbach, manusia ini memiliki beberapa klasifikasi spesies, yaitu spesies utama ada Kaukasia, Mongol, dan Ethiopia, dan spesies lainnya yang dianggap lebih rendah dari yang utama tadi, diantaranya Melayu, Eskimo, dan Indian Amerika. Nah, sebenarnya identifikasi dari ras ini sendiri itu adalah perbedaan antara anatomi dan fisiologi manusia, di mana pandangan tentang ras ini yaitu suatu kepercayaan akan keunggulan fisik dan budaya pada ras tersebut. Sedangkan pandangan menurut Darwin dan yang didukung oleh Haeckel, ras ini dipengaruhi oleh alam. Jadi ras yang tidak dapat beradaptasi dengan lingkungannya itu akan terancam punah. Berbeda dengan Boas. Boas ini mengaku bahwa karakter suatu ras yang
ditinggi-tinggikan oleh penganutnya ini sebenarnya hanya efek dari lingkungan sosial. Jadi sebenarnya bisa diambil kesimpulan bahwa hubungan ras dan etnis ini, ras itu adalah sebuah konsep dari perbedaan etnis dan bentuk kekuatan pertentangan yang tumbuh pertama itu dalam masyarakat Amerika dan akhirnya meluas di penjuru dunia. Nah, Budois ini menyampaikan bahwa jika ada kelompok etnis yang rasis pada perbedaan, itu dikarenakan kurangnya pemahaman sosiologis tentang ras dan perbedaan etnis itu sendiri. Jadi bukan karena adanya perbedaan antara biologis, fisik, atau aspek lainnya. Oke, selanjutnya tentang seks, jenis kelamin, dan kekerabatan. Comte menyadari bahwa perbedaan jelas antara wanita dan perempuan ini yakni pada fisik, psikologis, dan emosi mereka. Tapi Comte juga memperjuangkan atau membahas mengenai persamaan derajat antara pria dan wanita sebagai sarana untuk memastikan karakteristik mereka saja. Asalkan atau yang paling penting harus dipegang tetap pada khas dalam kehidupan umum. Jadi mereka harus sesuai dengan porsinya masing-masing. Nah, di sini perempuan dianggap memiliki orientasi emosional dan estetika lebih dibandingkan laki-laki. Seperti yang tadi sudah disebutkan, di sini pun dalam status dan struktur sosial, Ardrey berpendapat bahwa jika ingin menghindari masalah psikologis, maka antara pria dan wanita ini harus benar-benar menyesuaikan sesuai porsinya. Nah, di sini faktor lingkungan, termasuk lingkungan sosial ini sangat-sangat berperan besar dalam membentuk nilai-nilai gender yang dikaitkan dengan seks. Bahkan di dalam konstruksi sosial ini, gender dibatasi oleh kriteria-kriteria bahwasanya karakteristik jenis kelamin itu pada masyarakat tergantung pada pengalaman-pengalaman yang sudah dialami oleh pihak wanita atau pria tersebut. Nah, perbedaannya di sini antara seks dan jenis kelamin. Seks itu konstruksi perbedaan biologis, jadi yang bisa kita indera. Sedangkan jenis kelamin itu adalah sebuah konstruksi perilaku dan karakter. Jadi yang dimaksud dengan gender di sini, jenis kelamin atau kesetaraan gender itu merupakan persamaan derajat antara bagaimana kita harus berperilaku kepada perempuan ataupun laki-laki. Jadi tidak membeda-bedakan. Nah, dari hubungan seks di sini itu pasti akan membentuk hubungan jasmania yang hasilnya lahirnya seorang anak, lalu terbentuk hubungan kekeluargaan dengan sendirinya. Dari hubungan kekeluargaan itulah yang timbul yang disebut sebagai kekerabatan. Nah, sistem kekerabatan itu adalah sistem kognitif yang digunakan untuk mengatur hubungan sosial pada aspek tertentu, salah satunya yaitu ikatan jasmani. Kenapa manusia ini melakukan hubungan pernikahan? Itu karena di dalam pernikahan tersebut terdapat peran-peran satu sama lain yang memungkinkan terbentuknya hubungan keluarga. Lalu ikatan kekerabatan ini akan relatif stabil dibandingkan di luar pernikahan. Nah, ini adalah sub yang terakhir, yaitu tentang hal yang hidup dan hal yang mati. Bahwasanya konstruksi sosial, lagi-lagi tentang sosial ini, yang harus kita ketahui dan yang paling mendasar adalah kehidupan dan kematian. Kelahiran, penyakit, ketidakmampuan, penuaan, sampai kematian itu merupakan proses biologis yang terjadi tapi juga tidak melewatkan proses sosial di dalamnya. Nah, kehidupan manusia yang kita alami sekarang ini yang diciptakan tentu ada segala maksud dan tujuannya. Dari mulai pembuahan sampai hingga titik kematian. Nah, tahap-tahap tersebut merupakan struktur sosial yang mencerminkan gambaran budaya yang berlaku. Mungkin bisa disebut dengan alur kehidupan. Akan terus berjalan seperti itu antara proses biologis yang di dalamnya terdapat proses-proses sosial. Nah, tentu di sini tubuh manusia ini harus beradaptasi dengan lingkungannya, tidak melulu mengikuti alur yang sudah ditentukan, lalu berdiam diri tanpa melewati proses sosial, tapi juga meningkatkan hubungan atau interaksi yang ada pada manusia satu dengan manusia yang lain, sehingga tercipta sosialisasi.
Nah, itu tadi penjelasan dari aku. Sekali lagi, sesuai perkataan aku di awal, mohon maaf apabila ada penjelasan yang kurang berkenan atau yang masih belum tepat. Boleh banget teman-teman untuk membenarkan di kolom komentar dan memberi masukan-masukan untuk perbaikan ke depannya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.